Apa tanya mbocik? Bedanya baliho Ustaz kojo baliho caleg ke petang. Ya tak ada nomor urut ya. Nang kedua ndak inyo membuat. Ndak pitihnya keluar. Iya kan pitih orang. Caleg tu inyo membuat indak lu tapi pilih do ele sudah tu. Antara lara pokoknya untuk jadi caleg kau. Iya kan? Kira ndak dipilih orang. Iya kan? Itu saja. Tu belo kaleng. Masuk ke rumah sakit je. Kalau tidak ada di Kemaru kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pariaman tadangalangang batabui mangko nyorami ibu-ibu bapak-bapak di Panam tadanga sanang bawalah tompang badan kami. Lain boleh kami menompang cik bapak ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali pagi ini setelah malamnya kita dimatikan. Suatu saat apabila rezeki kita telah habis di dunia ini, wa ilaihin nusyur, semua kita akan kembali kepadanya selama-lamanya. Di sini bisa kita perbincangkan kenapa orang tidur disamakan di dalam doa tadi dengan orang mati. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Jadi kalimatnya mati di sana, Pak. Karena orang tidur itu tidak menyadari apa yang terjadi di sekelilingnya. Maka orang maling kadang-kadang memanfaatkan orang tertidur. Orang tertidur di masjid ini, Pak, tu HP-nya terletak di samping. Ya kan? Kemudian hilang. Kenapa bisa hilang? Karena dia tertidur. Tidak tahu dia maling mengerayangi HP-nya. Walaupun orang tidur tuh angoknya lebih gadang dari orang jago. Ambo mencari gini, gua kita kan jago sadonya gua ndak lalu dok. Anormal senapas awak. Orang lalu gadang angoknya dari orang jago. Di kampung Ambo Bakaruah namono ada orang menyebut ngorok, ya kan? Ada namanya mendengkur, ya kan? Itulah kaum muslimin, orang tidur disamakan dengan orang mati. Dan itu sudah berlaku kepada kita sepanjang usia kita. Kalau saya dimatikan oleh Allah setiap malam, dibangunkan setiap pagi, itu sudah 71 tahun 8 bulan. Jadi hampir 72 tahun lagi.
Dibangunkan pagi di matian malam, diduian pagi di matian malam. Itu sepanjang usia kita. Alhamdulillah pagi ini kita dibangunkan oleh Allah kembali, maka kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa ilaihin nusyur ini harus berlipat ganda keyakinan kita. Kalau kita sadar, bapak-bapak yang terhormat, karena kita akan kembali kepada Allah, maka semua yang diberikan kepada kita akan dipertanggungjawabkan. Jadi kalau tak kanalah dek ketua KPU wa ilaihin nusyur anda akan ngicuhnya. Nan luponya wa ilaihin nusyur tu. Orang-orang nan curang ke Pak? Iya kan? Nyo lupo basoknya ke balik ke Allah. Balik ke Allah tu Pak jangan diaroan baik saja. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Begitulah kedatangan malaikat kepada manusia. Demi malaikat yang datang kepada orang dengan kasar. Ya. Jadi dia mencabut roh itu secara kasar. Dan ada malaikat itu datang wan nasyitati nashta, secara lembut. Itu surah itu Bu. An-Nazi'at. Alhamdulillah. Ada ibu-ibu nan santiang namanya surah Quran Ustaz. Itu kan ini tidak salah aja. Memang ayat itu terdapat di dalam Al-Quran. Tapi kalau kita khususkan surat An-Nazi'at, malaikat yang datang itu juga di dalam surat Sajadah, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah ya Muhammad, diwakilkan kepada malaikat maut mencabut roh orang yang telah sampai ajalnya, dan dia dikembalikan lagi kepada Allah. Jadi setiap kita bangun tidur, kita mulai dengan ibadah. Mungkin apa tadi para jemaah lah do salat tahajud, salat hajat, dan bujang-bujang naragu memilih jodoh lah salat istikharahnya. Banyak solusi di Allah Pak kalau kita amun. Ada anak bujang, anak gadis ragu memilih jodoh, salat. Salat apa? Istikharah. Nyawa doa ni orang jodoh kunyang lansik, hidungnya mancuang coda suntungga, bibirnya tipi asam saule, rambutnya panjang mayang taure, pipinya pauh dilayang, dagunya labah tagantuang. Nan cieknya ada orang hitam manis, giginya putih, bantuk hema malini, bulu matonya lentik, giginya putih halus rapi, ragua menilihat subuh salat istikharah. Lah 3 kali salat istikharah Ustaz, tapi hati karena keduanya nikah keduanya. Pokoknya lah ya mau hanya dipasang atau tidak tentu susah bahasa Pak. Jadi banyak ibadah ini yang menguntungkan, yang merugikan orang tidak mau beribadah. Orang yang bangun tidur bapak-bapak dan ibu-ibu tidak ada beribadah, itulah orang yang rugi. Nah, sebelum kita lanjutkan kajian ini, saya hormatilah dulu Jawa Minang yo. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid kita, beserta seluruh bapak pengurus
yang dengan tulus dan ikhlas mengurus rumah ibadah ini. Istimewanya di sini ada pula UTZ yang tadi sudah beliau umumkan. Kita yang membutuhkan masuk ala suri ke beliau. Ya. Jadi ambo kalau maingong kamari tak kajui ambo kecik ambo ko urang ni kira foto. Apa tanya ambo cik? Bedanya baliho Ustaz Kojo baliho caleg ke petang. Ya tak ada nomor urut ya. Nang kedua ndak inyo membuat, ndak pitihnya keluar. Iya kan pitih orang. Caleg tu inyo membuat indak lu tapi pilih do ele sudah tu. Apa antara lara pokoknya untuk jadi caleg kau. Iya kan? Kira ndak dipilih orang, ya kan? Itu saja. Tu belo kaleng. Masuk ke rumah sakit je. Kalau nak do di Kemaru kan. Yang saya hormati Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, nenek mama urip tunggang pucuk nan boleh di nagari. Dahan rampak daun narimbun jupusako. Putih labe buah nan masak makanan anak kemanakan. Nan baure cakam ke tanah jauh tahun jam kapitalo panuah la bumi di rumpunnya. Nan badahan cupak jo gantang barantiang barih balabeh badaun rimbun jo adai babuah katonan bana. Kapahi tampai bertanyo kepulang tampai babarito. Ayam putih tabangnya siang tunggak tuo di dalam kampung palinduang anak kemanakan. Mudah-mudahan nenek mama sehat saja. Yang kita hormati pegawai sara, pegawai adat, yaitunya alim ulama. Nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat. Kok duduk baca min kitab tagaknya rintang jopi tua. Tahu dihalal dengan haram sarato sah dengan bata. Aye janih tapian suci minuman anak di nagari. Semoga ulama-ulama kita dari yang tua sampai ulama muda, para imam, para khatib, pimpinan pesantren diberi oleh Allah kesehatan lahir dan batin sehingga anak-anak cucu kita yang dididik di pesantren nanti bisa jadi ulama semua. Amin. Amin. Yang dimuliakan bundokan luang limpapeh rumah nan gadang ube jariah palareda mamsi dingin tanpa di kapalo. Kau unduang-unduang ke Madinah, ke Payung Panji, ke Sarugo, ambam puru aluang bunian orang nanduduk jo sukatan. Panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang. Pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Dek santiang bundokan doang batinggang, satitiak santan dikuali masak kalio si kuah kabau. Harum setahun perjalanan. Itu hebatnya bundokan buang ke memasak. Ya kan, satitik santan dikuali masak kalio si kuah kabau. Sagantang bare tajana kanyang lah orang sapanamnya. Kok tamakan dirasonasi 3 tahun tainda lapa. Kok tak coba jo raso samba ampe musim taraso jo lama. Mudah-mudahan ibu-ibu ko bau umur panjang. Nan tak balaki dapet laki. Nan sakit-sakit sehat balik. Nan asam urat normal balik. Nan buto katarak tarang matonyo balik. Nan mantiko elok balik. Mudah-mudahan kau bisa. Nyo adolo na mantiko tapi mantiko bu. Mantiko bungo. Ya Allah, jadikanlah ibu-ibu kami ini contoh teladan yang baik bagi anak gadisnya. Amin. Kita lanjutkan bapak-bapak cerita kita pagi. Ambo bercerita salah ya Pak? Ya bercerita saya. Kalau mengaji kaji lah sampai ni Ustaz Samad. Tak ada nanti tinggal. Apa saja model kaji itulah disampaikan dari Ustaz Samad.
Ibarat orang menabang tabu, lah dicancang tabu tu dari pangkal sampai ke ujung. Mana mani tabu di pangkal je di ujung. Beliau Ustaz Samad tu ilmunya banyak. Sekarang sudah profesor doktor. Nandris Tawardi kok Pak ndak pernah kuliah. Bamang kuado DRS tu kasihan nombak saja. Tapi jangan disebutkan dokter Andes. Nyotanyo orang meko pabilo Ustaz kuliah. Jua kambo jawab. Tapi kalau DRS tu Bapak terjemahkan dakwah raun sabalik, itu cocok. Lebih-lebih saja viral kok. Tak bisa mau buang inyo langsung minta mengaji lagi. Harus melalui asisten. Alasan mula jo anak ambo Ustaz Samad tu. Tak bisa langsung yang lain. Ya kan? Kau pahi kemari kok berapa bulan nak? Lah 3 bulan baru dapat. Ya kan? De Ustaz kolai tibo pagi kini jalalo nak. Dari Padangnya kemari itu awak lalu lele terati mana. Dita'ala matau tekan tua sebentar. Pindah aja datang kemari. Ya kan? Lagi sehat ke Pak Ibu. Tapi walaupun manis tabu di pangka, amba tabu ke ujung. Kalau tabu ke ditanam balik, pangkanya nak ditanam ujungnya. Nama? Ujungnya. Kalau indak gadang di kampung, awak kadang-kadang itu kelamaan Pak. Ada orang menanam pangka tabu nana. Pangka tabu tu manis jadi makan. Ujungnya lah hamba tu mangko ditanam. Jadi ko amuh kita menanam ujung tabu di tanah hitam kepanehan. Lai bakaru salai daun kejadi suluh dinan kalam. Rajin kita menanam ujung tabu, insya Allah jadi pangka tabu jadi. Apa ujung tabu nangka kita tanam subuh kini kau Ustaz? Kan? Ambo sesuai saya iko ya. Nyo kini Ustaz ko nyo agak-agakan dek pengurus Pak. Ka judulnya. Kalau menurut ambo biasa lah Ustaz tu kan. Kalau awak nak matur judul ko sampai jalan awak kan. Tapi untuk menghormati tulisan ko ambo sesuai. Bersama kita mewujudkan ukhuwah Islamiyah. A+ untuk pengurus. Iko judul nan paling rancak. Kalau orang curang-curang ko metong suara Pak, aku pacah ukhuwah Islamiyah ni. Iya nak? Orang yang memilih Hanis tu ibu artinya. Orang memilih Hanis tu banyak, tapi tiba dia tongan sakete. Kironya nyo curangi dia orang. Iya kan? Makanya segala angko-angko jangan dia tahu ke orang tu Pak. Puasa berhari besok. 29 lah. Aja dapat dia tahu ke orang tu nyo tambah angkonya jelai 290 hari Pak puasa. Ya, kan lama secara. Kau ada cerita je lah, dia mau mendengar. Iko ujung tabu yang kita tanam loh. Ada guru di rumah sekolah, nyobuat soal matematik, tolong jumlahan kecilnya ke muridnya. Anak kelas 2 baru, nyobuat di guru ko 8 tambah 8 tambah 6. Hasilnya sebenarnya berapa? 22 kan? Hanya buat dek murid ko 8 6. Di sama dengannya. Aku cocok ang di KPU gereja. Jadi kalau hati ko nalah rusak, kita melakukan yang tidak pantas, maka ukhuwah Islamiyah akan pecah. Kalau Pak iya Pak barangke Pak ke Jakarta sejak 3 hari yang lalu orang demo panjang dah masukin hari makin banyak. TV ya Pak tu pecah sajalah hendaknya masukin orang dalam tu dah.
Ya kan? Ambo ada dan sana ambo tinggal sini laporan tarui kamu. Jadi orang kalau ndak jujur, ndak amannya dapat. Ndak aman. Ambo rasa ndak mau malok matonya malam. Ya kan? Ana membaban nyawa tu doso. Jadi apa Pak? Kok kau begini? Cik lagi tahu ke ibu ni. Jujur salah. Sabok lamo-lamo bini baru tu ndak ke dibawa raun. Iya kan? Nampak di orang lain. Anyo laporkan ke bini awak nentu. Tanpa mengecek-ngecek ibu kodo sedang awak mandi di kamar mandi nyo bawa lado. Nyo gisa barang apa tu kesan. Nyo lado. Iya kan? Dek ndak tahan sakit hatinya dok. Nyo kalau minum madu istri awak sehatnya. Tapi kalau di madu sakitnya. Iya bu. Jadi apa kalau ada nalata longsong babini duo, tapi ndak bagi tahu ibu dok. Besok hari kabar. Pak Imam lah payah mendoa tadi. Doa Pak Imam, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Iyo laitanya dewa puasa Ramadan besok. Maka hati harus dibersihkan. Ya kan? Apa kalau alun mengaku ke ibu babini duo, besok sakurang-kurangnya sabalun tarawih. Didake ibu kau diurui-urui tangannya. Tu menangis ya. Bu. Aduh dosa mbok nanalu nambo akui ke ibu. Kanlah taruh tiuk tahun kita maaf ada iyo ko nanci ko agak urgen. Dulu kan ibu tahu ambo kepala badan kerja. Itu eselon 2. Acok dinas keluar daerah. Ambo ndak ada bazina ke do bu. Indak ada selingkuh do bu. Cuma untuk menjaga karena ambo mudo nafsu ambo bergelora. Ambo babini di Bengkulu je bu. Anak ambo 2 sinan kabilah bi menantu ambo keduanya. Ibu kan tak kicuah di nantarang seselambo. Kalau tak kicuah di nantarang itulah biasa, tapi hilang di nangkalam itulah biasa, tapi tak kicuah di nantarang. Ya kan? Agi maaf ambo yo bu. Nam belanjo ibu kan ndak yo kurang selama kada. Alai talok de bu magi maaf. Ndak iko ibu ko. Lai talok de bu magi maaf. Ya Allah, iku ambonan anu cia. Kedipangan lainnya lah talonsong. Belanjo ndak lo kurang selama kada. Iya kan? Walaupun awak tak kicuah belanjo ndak kurang donyo carian belanjo piti lain untuk bininya yang kedua tu. Seharusnya bersyukur awak. Ndak mendandam awak kinya dah. Kalau ambo pedusi bu bersyukur ambo terima kasih dah udah begini cek lah itu. Bab itu Ustaz. Yang biasa awak senyo pelosoh seorang. Ndak boleh lalu ya kan? Akhirnya adanya pengganti-gantian lain. Ya kan? Jadi agak maaf senyo di. Itu contoh sebenarnya. Ko ado tak jadi. Ambo kan tak memastikan tak jadi loh. Ko ado nan mode itu. Sebab salah satu ciri-ciri orang yang takwa itu wal afina anin nas. Abuah memaafkan kesalahan orang nan bersalah. Ikolah minta maafnya. Malah dalam Quran itu mau memaafkan kesalahan orang walaupun ndak minta maaf. Tinggi nilai. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin, betul jawab Pak. Kini orang-orang lah berumah tangga, kok Pak dek bawa WA. Karena dulu WA sama so di SMP. Itu bini Pak reuni. Jo kawan-kawannya sama SMP kok.
Rupanya luka lama berdarah lagi. Ikan mencalik kawannya nanyo tamui reuni ko, iko cinta pertamanya tuh. Iya kan? Tak siau je darahnya. Tu salam-salam. Antasia nama mulai lah cipika-cipiki zenyo. Iya kan? Soalnya kan tak boleh tu awak belaki mah. Iya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, atau datang ibu kau pulang reuni kau ke apa? Dah. Tadi kami kan reuni sama SMP. Tapi laki-laki ambo dah, ambo lah nyopagui jadi pacar lamo ambo tu, ambo menyarah seloj. Kan? Maafkan ambo ya dah. Maafkan apa? Lemo maaf. Orang takwa itu saling memaafkan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Itu yang pertama tuh, ciri orang takwa. Orang yang selalu bernafkah untuk jalan Allah baik waktu sampi maupun waktu lapang. Awak mengaji kini kok ada enggak jalan kota infak? Lain. Bedanya je sedekah. Sedekah bisa ditukar juga galak saja. Menyuruh itu Nabi nak buat tabassumuka fi wajhi akhika lakas sadaqah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu itu sedekah. Tapi kalau kotak jalan tu infak, jangan galak ke kotak tu. Iya kan? Lalu kotak tu dekat awak. Tidak diisi tu, tidak diisinya. Sebanyak kau awak buat 10.000 seorang tu banyak isi kotak tu. Tapi ada kawan ketika kotak lalu di muka kau, ya pura-pura lalu. Ya calik saja sudut mata tak. Lah terlampau kau. Hanya jaga lah. Itu sepandai-pandai orang tu. Nyonyoan de Allah. Iya kan? Supaya rezekinya kau dibagi untuk akhirat nanti. Tapi dia tidak mau. Atau rugilah manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi ukhuwah ini sangat penting. Ukhuwah Islamiyah. Walaupun banyak orang pengicuh, orang curang di negara awak, Bapak. Tapi orang beragama Islam paling banyak. Artinya orang-orang yang mengicuh dan curang metong suara itu pasti ada agamanya Islam. Tapi tidak taat. Penyebabnya apa, Pak? Apa penyebabnya? Dahulu pasa dimantagi. Kini sirih dicarano. Dahulu asarang nancari. Kini pitih nan paguno. Adek tersabak pitih itu kebanyakan, Pak. Ya apa nak? Itu penyebab. Maka manusia itu dari jujur berubah jadi bengkok. Padahal sesuatu yang dimulai dengan yang tidak baik, hasilnya tidak akan baik. Kita mulai suatu usaha yang baik, maka hasilnya baik. Lain takkan ada Pak, kalau Pak umrah, sesudah Pak tawaf mengalai. Sa'i itu dari mana mulai? Dari Safa. Berakhirnya di Marwah. Safa itu hurufnya dari mana? Ada tak orang Islam ini mempelajari ilmu tasawuf? Baik. Apa itu ilmu tasawuf? Ilmu untuk memperhalus, menjadikan hati kita bersih. Tempat orang sa'i namanya Safa. Mulailah sa'i itu usaha. Mas'a tempat sa'i. Kita berlari itu. Atau tempatnya. Dimulai dari Safa. Kebetulan nama bukitnya Safa. Kalau kita kain yo tasawuf tadi, maka kalau kita berusaha, sinan itu kan awak lari-larinya. Tapi itu batinnya meniru Siti Hajir. Ya kan?
Kenapa dia lari antara Safa dan Marwah itu? Maka instingnya mengatakan makanan yang halal yang akan diberikan ke anak hanya ada di sekitar itu. Ternyata benar, keluarlah air Zam-Zam. Yang air paling istimewa di dunia ini. Sampai sekarang dunia yang minum, dia tidak habis-habis. Jadi dalam itu mulailah usaha jonan baik Safa. Kalau nanti kita sudah tua berakhir di Marwah. Marwah itu apa? Murwah. Murwah itu apa? Harga diri. Kalau seseorang berusaha dengan baik, istiqamah dia dengan itu, maka akhirnya harga dirinya terpelihara. Kalau maitong suara curang, layelo usaha tu. Ini. Orang nampak tu kalah jadi mana? Ya kan? Abara bahayanya tu Pak. Iya kan? Apa tahu nak bara biaya pemilu tahun ini? Iya kan? Ambo mendengar lebih 100 triliun. Iya kan? Kemudian hasilnya amburadul. Untuk apa uang sebanyak itu habis? Jadi di negeri kita ini Pak, kaum muslimin tidak baik-baik saja. Iya kan? Boleh ambo pantun je. Payo kumbuh koto suliki, koto nampe di tepi buki. Kasu koto nanggadang, tampak nandari gunung sago. Ba'a kolah lain negari kami kini ya Allah. Makin diube makin sakit. Tawa taserak biso nandatang. Dokter mau be ladam mampulo. Kama apa kamu mencari ube? Dokter tu mana nandamam. Sajak dari ketua MK-nya. Ikan? Nah, untuk meloloskan kemanakannya nyobah nan lah baku undang-undang. Akan doktor tu nalah dokter tu nalah sakit. Akan makan tahu deh. Apa usaha Pak gini orang curang. Kalau Pak menjadi saksi di partai mungkin, ya kan? Orang-orang yang solid dia akan mengawas sampai nanti terakhir penghitungan suara. Kalau awak nanti berpartai, ambo nak do partai lo Pak. Sebab ambo lah ambo bulean pengen ambo berdakwah aku saya. Sianan majak berpartai nak mu ambo. Sebab sekarang orang nanyo cari aja. Piti. Jadi ustaz kau kecik ibu nak dapat piti. Dapat, beko sudah ngaji kau lagi mah. Iya kan? Sejauh tu dari Padang tak dia lagi, ayo dah daun nanau sedalam perut. Ini bapak-bapak. Iya kan? Jadi calon legislatif, PT. Jadi gubernur, PT. Cuma bedanya kalau ustad kau pencariannya sesuai yo namanya ustad. Untuang sayui tapi dapat. Dima untuang sayunya tapi dapat. Indah ada standarnya honor kan. Malah ada orang bertanya baraka kami lagi Ustaz. Oh itu nak ada tu. Iya kan? Malah kadang-kadang orang Pak ada amplop senanya lagi hendak isi. Iya kan? Ada kecil lupanya ndak ada telepon ndak ada nyantan. Ya orang ngeladian mah. Itulah. Kalau guru indah ustad bahasa Arabnya. Iyo, tapi indah ustad pakai Z. Ustaz. Ini ada orang main bawa ustaz. Nah ada Pak ustad saja. Malah di bahasa di kampung ambo sutek ni. Nama ngaji di masjid gini Sutek Amir. Sutek Pak. Nyoleceh saya nama orang Sutek. Ya kan? Jadi sesuatu yang tidak dimulai dengan safa, tidak yang bersih, maka akhirnya akan terjadi di ujung karir kita
harga diri jatuh. Indak nan orang nak mengicuh ko nyukum di Allah kini pak. Ya kan? Tahun yang ketiga. Indak je tahun yang ketiga. Tahun datang. Orang nak mengicuh ko kini pak walaupun nyoba sama-sama sepakai ada orang nak melindungi artinya tetap gelisah pak. Jauh lah pak ya. Nyo cari-cari lo jalan nak mengicuh balik supaya lolos jo. Bertambah jo lah dosanya tiap hari. Ya kan? Nah, sedangkan orang gapuk kok mengicuh apa ada banyak dosa bisa kurui. Apalagi orang kurui. Apa ini? Ya kan? Dia mengicuh-ngicuh nak pak. Jujur-jujur selawat. Ya kan? Jadi mengawak Ustaz kejadian nemu dek ini, kau tolong jo doa. Ya kan? Ya Allah, tolonglah rakyat kami yang banyak ini ya Allah. Kalau dibandingkan dengan negara-negara di Eropa ya Allah, negara Eropa itu dibagi-bagi jadi negara kecil. Indonesia ini besar. Di Eropa tuh pak ada negara yang tak pakai laut, mereka bansainya tuh pak. Sebabnya di tengah, di tepi-tepi negara lain. Nan negaranya ke tepi pantai lah ya do laut tu mah. Salaweh itu Eropah ada ndak nan di tengah? Di awak di Indonesia ko pak banyak pulau gadang dan ketek lautnya lah lawe. Jadi kalau dikelola Indonesia ini oleh orang-orang jujur bapak-bapak, tidak orang curang, tidak akan terjadi impor, Pak. Pasti kita nan mau por hasil bumi awakku kena ganti. Ya kan? Karena yang dikelola itu tidak kaum muslimin. Banyak orang yang tidak jujur. Maka sadonya rusak. Orang tu nanti pak kalau nyolah jatuh sama jo kayu rabah tu mah. Apa lah mencari kayu rabah? Kayu ko gadang rabahnya. Apa kayu gadang rabah tu? Iya kan? Ambo susun lah kalimatnya tak nak model dia menjawab tu. Apabila kayu lah rabah, asimak ni ko. Baralah bana kagadangnya. Batang lapuk daun karege. Usah diarok kabapucut. Antah kok cindawan kebungonya. Tuah na lamo hilang lale. Jo koncek kabatonggo. Urang mencibi bakuliliang. Tangguanglah doso selama kok. Aju itu menjawabnya. Aju itulah kayu gadang rabah. Tapi kalau kayu ketek enggak lah. Cumanan ketek-ketek kau acok tapi jak. Ya kan? Karena nak nampak dia orang. Jadi jangan apa ya ketek tu. Tapi yang paling hebat itu melindungi rakyatnya Nabi Sulaiman. Indak manusia saja lindung dapat. Suatu kali nyo menyuruh tentaranya babari latihan. Kironya urute nang kadilalui ko samui basarang sinan triliunan samui. Rupo rajo samui ko sangat lo prihatin dengan semut-semut yang lain yang jadi rakyatnya. Maka keluarlah rajo samui ko. Kalau apa ada membaca surah An-Namlu, surah samui, kiro-kiro rajo samui itu jantan atau tidak? Nanapal dia pak ayat tu. Kiro-kiro nan jadi rajo di kehidupan samui jantan betina. Beropayahlah berfikir ya. Tapi jangan lupa je sudah kok ditanyanya di ustaz lain yang ketiga. Dangan lah kaji dengko. Iya. Kan lah kampir tibo Nabi Sulaiman jo tentaranya lah sepatu basi ba. Keluarlah raja samui ko. Naiknya kata mimbarnya. Entah ba mimbar samui ndaklah nampak di dalam. Tibo dia teh mimbar tu qalat namlah.
Apa-apa nanti pesantren kalau kalat tu padusi namanya cik atau jantan? Padusi. Itu gunanya anak disarang ke pesantren. Jadi nyo tahu peraturan bahasa Arab. 6 lah. Berkatalah Raja Semut. Berarti Raja Semut itu batino. Katanya. Ya ayyuhan namlud khulu masakinakum. Oi samui kawan ambo sadonyo rakyat ambo warga ambo. Masuklah jauh-jauh ke dalam tanah kawan-kawan. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wahum la yashurun. Sulaiman bekondak kamanyadari tentaranya bersifat basi. Awak alui-halui tapi ja awak mati. Biasanya nang gadang konyo lanyau senang ketek. Lanyau tu bahasa Piaman tu. Lanyau je lah je. Iya kan? Kira-kira padiah kecek samui tadi bah. Padiah kan? Kalau Sulaiman nang kini tu pak nyosiram samui ko minyak tanam. Awak ketek muncuang biso lah guys. Tapi Nabi Sulaiman kebetulan diberi kemampuan oleh Allah bisa mengerti bahasa semut. Tak samui sadar tak? Ulek mengecek tahu Nabi Sulaiman. Ikan mengecek tahu je Nabi Sulaiman. Buruang mengecek tahu je Nabi Sulaiman. Iya kan? Dia mengerti bahasa makhluk sana. Apa kata Nabi Sulaiman dapat sindiran samui ko? Qala rabbi auzi'ni. Kalau Nabi Sulaiman itu laki-laki atau padusi? Tungko qala. Hadis-hadis Nabi pak, kalau langsung Nabi namanya menyampaikan qala. Tapi kalau orang Arab tidak mau, lo magi bari di belakang qal. Kalau qalat tandonya padusi. Jadi padusi ko basanggue. Ada sangguenya di belakang. Maka namanya disesuaikan jo padusi itu. Rabi'ah, Fadilah, Khamisah, Khadijah, Aminah. Aku bagian nama anak padusi gini Perengki. Ya kan? Nah sesuai jo Islam. Batiru ke barat-baratan. Aba balik lah magian nama anak wali agiannya nama anak Nabi kok layan nak Fatimah Az-Zahra. Ya kan? Ini bapak-bapak ini. Jalih asa Fatimah tu nama orang, itu pasti tahu orang padusi. Ya. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, kesimpulan lagi, ukhuwah akan pecah, silaturahim akan putus kalau kita di dalam hidup ini curang mencurangi. Sedangkan tujuan awak mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Sudah tu alai melalui bersatu dalam akidah. Akidah Islam akidah apa? Akidah tauhid. Apa adanya nam percaya je tukang ramal. Itu nak batu akidah. Ada satuan balik jangan batu. Sebab itu judulnya. Akidah awakku qul huwallahu ahad. Ada laponasi rami pak. Ada orang makan di sini. Kecik nan seorang kena lagi. Sia dukun nagalah. Rami nak kadai ko. Sia dukun nak. Malah kini ada dukun kok yang dikultuskan orang. Nyo tambah namanya cek le. Orang pintar. Pai minta tolong ke orang pintar. Sebab nan datang ke orang pandi. Ya kan? Maka tukang ramal kok yang kecil orang Ambo saja ketek dulu dewasa pak. Ada tukang ramal mencari tapak tangan pak. Sampai nyo mati tidak berubah nasibnya pak. Baju di kudu kau cabian tak tertukar. Meramal nasib orang pandainya. Sebagian awak percaya ya. Ambola dapat kerja di semen
Padangnya mencelik tepat tangan tu juga. Ini bapak. Sudah tu ambo lah jadi ustadznya itu je kerja. Marasai bentuk tu. Ndak idui merono tu dah. Kerja malah maramal. Nan katibo tu nan tahu Allah. Pak, ambo indak tabayang di usia lagai ko pak. Kakemari pai ko mengaji. Dulu ambo di Padang saja pak. Kalau masalah ambo wirid pak, itulah laku saja tahun 83. Tapi sekitar Padang. Paling-paling aku begitu. Nah, sajak viral kalau sampai ke Australia. Sampai ke Malaysia. Di Indonesia kok kaceh nanalule no. Kan di Sumatera tu alule. Ke Makassar lah, ke Bali lah. Ya kan? Kos kata hari lain kalau jadi kok Pak, ada orang menelepon ke Jepang. Atau perlu jo dipelajari bahasa Jepang sekete untuk di bandara saya. Kok tanya di orang imigrasi kowe. Ya kan? Bapak orang mana aja? Ya kan? Watashi wa Indonesian desu. Saya orang Indonesia. Kunyot tanya nama awak kan? Dijawab. Domo arigato. Rista wardi desu. Sebab bahasa kok kalau dipelajari Pak, daki awak ya orang tu. Ya tak? Ambo entah sianan magih biaya sampai kini tak tahu ambo Pak. Ada training hari Giranjar Pak. Sewe kan banyak na tu. Pegawai negeri disuruh tu pejabat-pejabat. Kalau kini tak pun ada lah Pak. Training hari Giranjar tu. Ambo disuruh pergi ke Jakarta. Ketika tu nyalun pakai gedung le. Masih di jalan Gatot Subroto. Di Islamic Center. Kalau kini kan ada gedungnya. Cuma orang training itu tak ada lagi. Pinyolah kayu ada itu. Iya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi suatu pagi. Ambo kapai lagi kasinan. Oto dia gelo cik je sopir tu Pak. Sampai kini ambo tak tahu. Siapa punya piti. Ada orang ke menyubarangan cucunya. Hati-hati anak, ya opa kecik cucunya. Iya kan? Samanta sudah tu, lalu orang membecak. Karena orang lain dia becak tu. Apa nan bahasa Indonesia ke cucunya tadi? Tak ada bahasa Indonesia. Mati yang karena lanciang. Orang piaman kau macam tim. Ambo dak ke lah ni maju mudia jo. Awak kue taji je. Engkau muda di mana aja. Awak orang agam tapi awak pandai bahasa piaman kau Pak. Kan? Nyoba kemarin itu aja. Iko kironya nyoba mengalesa sate jantung, sate lidah. Namanya nerima pitir. Itu kalau bisa awak meniru bahasa orang. Jadi kalau ada nampak ada Pak orang piaman makan di lapau, menyapunya cuma bahasa piaman nyobain Pak gitu. Jangan bahasa Indonesia. Kalau tidak paham awak bahasa, bisa kan namanya miscommunication. Pak, saya tahu apa nam pernah menjajah negari awak ke siapa? Portugis dulu Pak. Sudah tu Inggris baru Belanda. Tapi di orang Piaman Pak, Belando kan tak Belando dia nama Ulando. Sama Solando dia yang onde aja dan ku adang. Katan duyane ku aso aja. Kue siap dia ku awe aja. Sabenggo atak awak lanjut, iyo atak pawi dia aja. Kini lah 50.000 rupiah awak lanjut, lala saya soenya aja. Lala tu tak lama. Nak tentu raso. Jadi baso nampal yang lawak di dunia ko baso pia. Baso pia. Bapak Ibu yang terhormat, jadi ketika dijajah Jepang, ya kan? Masuklah orang Jepang ko ke kota Payakumbuh. Ya kan? Orang Payakumbuh ko kan banyak mengalih kelamai. Ya kan? Anak kecilnya ke Jepang kok boleh lawan. Ada orang Payakumbuh ini kan?
Orang Pekumbuh kan banyak ditukar. Orang Riau kok itu juga Pak. Banyak panek pone, alun olun. Ya kan? Orang Pekumbuh itu juga. Cuma di Pekumbuhnya Bairana. Boli lawan. Lain ngerti Jepang? Nyo tanyo dek Jepang. Korewa na desu ka? Iko kue na ibu galeh ko namonyo. Abaso Jepangnya Korewa. Anu kecil ibu kok kalau main tak nang Korea kau doan. Kau na lombu. Lain nyambung masuk tu. Bongi Jepang kok. Agi cek Jepang kok bagi roje. Itulah berang nanya Pak. Ibu kau ndak cameh dah Pak. Agi cek ibu kok ndak bagulo dah wan masuk kaj. Itu kalau kita nak mengerti bahasa. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah yang terhormat. Jadi kaum muslimin, apa yang menyebabkan orang-orang Islam bisa mengusir penjajah secara SDM mereka lebih maju karena bersatu akidah orang Islam itu. Mereka tidak syirik. Coba lihat video-video lama dan tidak bawarna tuh Pak. Ketika Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya, mengalau Belanda di agresi kedua setelah Jepang kok kalah masuk Belanda oleh Pak. Ya kan? Tahun 68. Siapa yang memimpin perang gerilya itu? Jenderal Sudirman dan beserta ulama-ulama kita dan anak-anak pesantren. Kalimat nanyo baco melawan Belanda itu Allahu Akbar. Boleh kini Pak pesantren sarang teroris kecil orang-orang nentak sanang di Islam. Jangan dia gihlo anak sekolah di pesantren lain sinan orang merakit bom. Baralah kaburuknya tuh Pak. Ya kan? Saya sangat prihatin. Sebab saya 6 tahun di pesantren. Itu tidak ada merakit bom dia jalan. Mempelajari, membaca kitab. Karena agama ini dari kitab-kitab dipelajari. Walaupun sekolah anak di sanawiyah Pak, itu tidak akan pernah belajar kitab. Diman, tidak pernah. Tapi kalau di pesantren itu dipelajari semua. Ya kan? Jadi kalau akidah awak tu tidak bersatu, berarti awak syirik. Bisa minta bantu ke siko, mempersekutukan Allah. Ada kita nama beda-beda nari kok. Jangan baralik lole antara 2 hari raya. Antara hari raya haji jo hari raya fitir jangan baralik lampauana dulu. Bab itu takapi rasa kiana awak. Karena hari itu hari dia pi 2 hari raya. Ni mah kaji itu dapat. Ya kan? Ini bapak-bapak. Ya. Kemudian jangan pai kama-kama hari Selasa. Hari Selasa itu tetap datang sekali 8 hari. Itu mengapa hari Selasa itu? Jangan berjalan hari Selasa. Ya kan? Jangan ada kegiatan hari Selasa. Hari Jumat kira-kira ada enggak orang berzina di dunia kok? Ada Pak. Bulan puasa ada enggak orang menggalih warung kelambu? Ada. Nah, ini Pak. Jadi ada orang yang syukur dengan hari-hari yang ada, diisinya dengan ibadah. Ya kan? Ada orang hari-hari yang ada ini diisinya dengan dosa. Tapi kalau akidah kita mantap, baure cakam katana, jauh taunjam ke pitalo, panuhlah bumi di rumpunnya, digampu indak tabokekkan, di badai alun kataoliang, konon kok goyang angin lalu. Ya kan?
Kemudian indahnya lagi judul ini, berjamaah dalam ibadah. Bapak, tadi protokol menyebutkan anak embo kegiatan awak subuh. Subuh ini Pak bisa menguntungkan dan menjadikan orang bahagia, dan subuh ini bisa menjadi bahaya bagi sebagian orang. Adimah bedanya Pak saya, ya kan? Kalau kita yang bangun tadi jam 3:30, embo 3:30 kebetulan tersinta tadi langsung mandi, taruh salat tahajud. Pindah sampai 8 rakaat doh. Karena sampai separampe Pak Tony lah tibo. 6 rakaat, tu ambo witir 1 rakaat. Jadi 7 rakaat. Iya kan? Tibo siko orang azan. Kemudian kita salat 2 rakaat sesudah orang yang bangun semenjak tadi itu diisinya dengan ibadah dan salat 2 rakaat sebelum subuh. Pahalanya kalau dikasih dengan materi lebih banyak dari segala isi bumi dan langit yang ada. Tapi bagi saya, orang yang jago subuh. Orang yang jago jam 9, punya orang Islam jam 9 yang jago beko. Tidak ada kegiatan untuk ibadah. Itu berbahaya subuh itu untuk inyo. Tandanya subuh itu berbahaya dan berbahagia, maka ada ayat spesial. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah ya Muhammad, ya kan? Engkau berlindunglah kepada Allah yang punya waktu subuh. Jadi biasalah jago capek bapak-bapak ibu. Salat sunat awal. Ya kan? Kenapa salat sunat itu disuruh ketika kita bangun tidur? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Nafilah itu aja. Apa nafilah? Tambahan. Dia sebagai tambahan amal untukmu. Nafilatal lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang salat ketika bangun dia bertahajud, berwitir, salat istikharah, salat hajat, maka dia akan mendapatkan maqaman mahmuda. Ia di dunia dan ia di akhirat. Apa maqaman mahmuda di dunia ini? Hati kita ini tentram saja Pak. Maha bare dan magi rezeki Allah. Itu tanda hati tentram. Murah bare. Orang nan tentram hati itu Pak, pengananya kesinan. Maha bare nang kamagi rezeki Allah. Murah bare. Nama magi rezeki tetap Allah tidak pernah cambe. Kalau sampai tanggal 9 besok maha jo bare puasa sewa sebulan tu. Suai. Iya. Alhamdulillah. Minum saya iya. Ada kini iya pokok entah promosi orang tu. Iya mineral tu panjang jiwo. Allah doa Pak jelit. Itu seminum bulan puasa jam makan. Malam itu makan kurma, minum air panjang jiwa tu. Artinya panjang umur tu. Asal ai dapat jo air nak mati lah. Kan? Tapi kalau aja lah sampai mati jo walaupun parwi kanyang. Asia ustaz nan kutiko kanyang mati dapat. Kalau lain menyimak apa? Ustaz kondang sadang kanyangnya mati saja. Nah, ada orang tantu cik ya nama tanya. Ustaz Zainuddin MZ. Terakhir di Sumatera Barat beliau mengaji di lapangan kantin. Itu sebulan lainnya meninggal, ya Pak. Jadi tidak bisa kita prediksi, Pak. Beliau berdakwah seperti itu jo. Tapi sebulan sudah tuh meninggal. Atau mengkuawa harus tobat tiap saat, Pak. Tak tentu jadwal meninggal kan?
Iya kan? Walaupun pendidikan tinggi, profesor, doktor, anda tentu jadwal meninggalnya itu. Diinyo. Jadi terakhir beliau mengaji di Jakarta, di Gelora Bung Karno. Itu memperingati hari lahirnya Pancasila. Itu nama memperakarsai beliau mengaji dan Surah Minang. Allah sudah mengaji, diwaolah dek panitia makan nasi goreng taluan so. Nah, di beliau dua taluan sonya. Sudah tu teh talu. Iya kan? Beliau kan perokok, rokoknya Samsu. Apa ni yang saja meninggal. Tapi beliau beruntuannya tu lain sedang kanyang. Ini apa ibu lah makan tadi? Anu lah. Allah sudah makan, gua kok mati. Jadi besok jangan kita salat tarawih di rumah awak masing-masing. Nabi itu Pak Ustaz, Nabi itu takwiknya dulu ke dikecilin sembahyang tarawih kau wajibnya di rumah saya nyuruh sahabat membawa di mes. Karena awak ndak Nabi do beribadah tarawih besok berjamaah lah dalam beribadah. Ambo mohon Pak kita nalaga bau mua kok ndak namudo ke. Dengan lah kau ndak ada. Dan sebulan puasa tu jam badamino jo. Banyaklah baca Quran. Ambo yakin Pak orang pemain domino kau ndak kado. Qul huwallahu ahad. Itu adalah menurun nombor tu sinan. Allahus samad. Lihat dong. Paling mandannya kalau salah turun batu tu mopeknya. Wah mbak main sana gitu. Ya kan? Nah, emosi nan ketimbul kalau kita main baca Quran ada orang emosi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kira-kira orang baca Quran tu like kado berang. Paling-palingnya menangis Pak. Apa perasaan ibu mendengar bacaan itu? Tenteram tak? Ini bapak-bapak. Itulah yang kena baca bulan puasa. Jangan beda minum je tak? Lain terang ada Pak tu. Ini. Lah, mampir jam 7 nak. Alah dia payah baik kau. Baik kau luar dulu. Asar dulu. Apa ibu? Kerana kita akan menyambut Ramadan. Kau ada salah-salah kecil. Mau tadi maafkan embo ya. Lain dia maaf apa?
Jangan disumpah yang bona. Sudah bini yang bola mati yang bukan sumpah lo. Bapak Ibu, semoga kita dipertemukan Allah di dalam surga nanti. Selamat menyambut Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ya Allah, masuklah jemaah dan datang ko ya Allah ke dalam serugo sadonya. Pertemukan dengan buya-buya dan ustaz-ustaz kami yang menyampaikan pengajian. Pertemukan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami terhindar dari maksiat ya Allah. Jadikan anak cucu kami anak saleh dan anak salehah. Jadikan ekonomi kami lancar dari yang halal ya Allah. Jadikanlah negeri kami negeri yang aman. Tunjukilah pemimpin-pemimpin kami yang tersesat kepada jalan yang lurus ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala penyakit lahir dan penyakit batin. Kuatkan iman kami menerima musibah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.